Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian, kita sekarang berada di pertemuan ke-54 dari Sekolah Fikih Muamalat. Dan ujian belum kami berikan, ya mudah-mudahan pekan ini ada keluangan untuk memberikan ujian kepada peserta Sekolah Fikih Muamalat. Sekarang kita lihat halaman 450. Salah satu solusi dalam akad kredit ya, supaya tidak terjerumus dalam hal yang dilarang atau tidak terjerumus dalam riba adalah dengan akad murabahah. Ya, dengan akad murabahah. Baik, silakan dibaca di halaman 450 dari cetakan 23 dari Harta Haram Muamalah Kontemporer Ustaz Ruhandi. Monggo. Murabahah dalam istilah para ulama fikih terdahulu yaitu bagian dari jual beli amanah di mana penjual menyebut harga pokok barang. Dulu. Syarat kedua dan ketiga, barang telah dimiliki penjual dan telah diterima terlebih dahulu sebelum dijual. Ini syarat jual beli kredit yang kemarin disebut di halaman 439 440 ya. Persyaratan kedua dan ketiga untuk keabsahan jual beli kredit, barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan dan setelah barang dibeli. Jadi dimiliki dulu. Penjual harus menerima dulu barang di tangannya, harus menerima dulu, setelah dimiliki dipegang, diterima, ada syarat terima, kemudian baru ia dibolehkan menjualnya kepada konsumen. Nah, dua persyaratan ini untuk jual kredit dalam bentuk murabahah. Nah, sekarang kita lihat murabahah diulang. Murabahah dalam istilah para ulama fikih terdahulu yaitu bagian dari jual beli amanah di mana penjual menyebut harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli. Nah, ini jual beli amanah ya, di mana penjual menyebut harga pokok barang, dan mensyaratkan. Dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli. Laba sekian kepada pembeli. Terus pada era awal? Pada era awal berdirinya Bank Syariah, beberapa ekonom muslim menawarkan produk murabahah yang telah dimodifikasi dengan menambahkan janji antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli murabahah bila barang yang dipesan telah dibeli oleh pihak bank. Maka nama jual beli murabahah yang sudah dimodifikasi ini berubah menjadi murabahah lil amir bisyira. Ada istilah baru yaitu murabahah. Murabahah sendiri kan artinya tadi ya, penjual menyebut harga pokok barang dan mensyaratkan laba. Nah, namun di sini ada istilah murabahah lil amir bisyira. Ya, murabahah memerintah untuk membeli. Nah, contoh murabahah lil amir bisyira. Sebuah rumah sakit membutuhkan alat-alat kesehatan. Pihak rumah sakit mendatangi lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Lembaga keuangan syariah tidak akan memberikan uang, akan tetapi berjanji untuk membeli alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dan menjualnya ke pihak rumah sakit. Setelah alat-alat kesehatan dimiliki dan diterima lembaga keuangan syariat, maka dijual ke pihak rumah sakit dengan bentuk murabahah, yakni pihak pertama menjual alat-alat kesehatan ini dengan harga pokok sebanyak 700 juta rupiah umpamanya, ditambah laba 30% dalam bentuk jual beli kredit yang akan dilunasi selama 2 tahun sebanyak 8 kali pembayaran. Kemudian jadi tadi harga pokok sudah diketahui 700 juta,
labanya juga. Ya, kemudian jual beli kredit ini dilunasi selama 2 tahun, 8 kali cicilan. Ya, terus kemudian alat-alat kesehatan tersebut diserah terimakan ke pihak rumah sakit. Ya, terus ini dari lembaga keuangan syariah yang melakukannya. Nah, terus Murabahah merupakan urat nadi produk investasi perbankan syariah. Dr. Sulaiman Al-Ashqar memperkirakan bahwa pada dekade tahun 80-an hampir 90% dari investasi bank-bank syariah dalam bentuk pembiayaan murabahah. ya, Namun dari sisi kemajuan ekonomi, produk ini tidak memberikan andil yang cukup berarti. Maka dari itu dalam Muktamar kelima di Kuwait pada tahun 1988, anggota Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih OKI merekomendasikan agar bank-bank syariah mengurangi pembiayaan murabahah dan beralih ke pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan mendirikan proyek-proyek industri yang jauh lebih dapat memajukan ekonomi. Nah, kalau tadi murabahah ini tidak terlalu memajukan ekonomi, namun kalau dengan mudharabah bagi hasil musyarakah kerjasama ya dengan mendirikan proyek-proyek industri itu yang lebih dapat memajukan ekonomi. Terus hukum murabahah. Dari deskripsi di atas, jelas bahwa murabahah merupakan jual beli yang penjualnya bukan sebagai pedagang. Dia hanya membeli barang berdasarkan permintaan calon pembeli. Hukum transaksi ini bergantung kepada teks akad yang disepakati. Ya. 1. Calon pembeli berkata, "Belikan untukku barang dengan spesifikasi ini seharga 10 dinar. Nanti saya akan membelinya dari Anda seharga 12 dinar dengan cara kredit." Belikan untukku barang dengan spesifikasi ini seharga 10 dinar. Nanti saya akan membelinya dari Anda seharga 12 dinar dengan cara kredit. Coba kita lihat keterangannya. Hukum jual beli ini riba yang diharamkan. Ibnu Rushd berkata, bila seseorang berkata, belikan untukku barang dengan spesifikasi ini seharga 10 dinar tunai, nanti saya akan membelinya dari Anda seharga 12 dinar dengan cara kredit. Ini hukumnya haram, tidak boleh dan tidak halal, karena ia telah memberikan pinjaman yang berlebih atau riba. Ya. Terus? Ini dikategorikan riba karena bentuk akadnya bukanlah jual beli antara penjual kedua dengan pembeli kedua, melainkan pembeli kedua mewakilkan kepada penjual kedua untuk membelikan barang seharga 10 dinar dengan pinjam uang terlebih dahulu. Karena pembeli kedua mengatakan, belikan untukku, karena ini adalah pinjaman, maka penjual kedua tidak boleh mengambil keuntungan sebanyak 2 dinar dari piutangnya. Bila pertambahan tetap dilakukan, maka yang terjadi adalah riba. Nah, kita lihat bentuk pertama ini adalah memberikan pinjaman, bukan memberikan barang. Ya, memberikan pinjaman bukan membelikan barang. Nanti kita bandingkan lagi dengan yang kedua. Ya, terus. Calon pembeli berkata, beli barang ini olehmu 10 dinar. Nanti saya berjanji akan membelinya darimu 12 dinar tidak tunai dan saya pasti akan memenuhi janji atau janji yang mengikat. Hukum murabahah bentuk ini diperselisihkan oleh para ulama kontemporer. Ya. Pendapat pertama, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa janji dalam fase ini boleh dibuat mengikat atau ilzam, di mana kedua belah pihak tidak boleh menarik diri. Ini merupakan pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi dan Dr. Sami Hamud dan juga merupakan fatwa DSN nomor 04/DSN MUI /4/2000 tentang murabahah. Nah, ini tentang murabahah kalau menurut Yusuf Qardawi dan Yusuf Qardawi dan DSN ini dibolehkan. Jadi beli barang ini 10 dinar. Nanti saya berjanji akan membelinya darimu 12 dinar. Tidak tunai dan saya pasti akan memenuhi janji yang mengikat. Tapi sejatinya kan barang belum dimiliki di situ. Ini seperti keadaan yang pertama juga gitu. Tapi di sini dengan janji yang mengikat, artinya kalau tidak jadi setelah barang itu dimiliki ya, oleh yang dipesan, maka pasti ada konsekuensi, denda. Ya, ada konsekuensi atau sanksi. Ya, coba kita lihat bentuk murabahah ini. Kedua, ketentuan murabahah kepada nasabah. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Ya. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah
dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Ya, terus. Dasar dari pendapat ini adalah sebagai berikut. Nabi bersabda, La darar wala dirar. tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Ya. Bila janji dalam fase ini tidak boleh dibuat mengikat, akan berakibat kerugian bagi pihak penjual. Karena setelah barang ia beli, dengan mudahnya pembeli menarik janji untuk melangsungkan akad. Ya. Tanggapan, cara berdalil ini sangat lemah. Karena kerugian dalam fase ini tidak harus diatasi dengan mengikat janji untuk membeli. Banyak alternatif lain yang telah dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Di antaranya Ibnu Qayyim berkata, apa solusi untuk seseorang yang memerintahkan orang lain untuk membeli sebuah rumah dengan harga 1.000 dirham dan dia berjanji akan membelinya darinya dengan harga 1.100 dirham jika orang yang diperintahkan telah membelinya. Sedangkan ia khawatir dengan resiko bahwa setelah rumah dibeli, pembeli kedua mengingkari janjinya. Jawab, hendaklah pembeli pertama meminta khiyar syarat dari penjual pertama bahwa dia berhak mengembalikan barang yang telah dibeli seandainya pembeli kedua mengingkari janjinya. Ya. Banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mengharuskan seseorang muslim memenuhi janjinya dan menyebut orang yang tidak memenuhi janji dengan munafik. Nah, ini alasan yang kedua lagi kenapa tadi janji yang mengikat itu masih boleh. Nah, ini masih mengalami kritikan ya. Ini kritikan lagi. Yang kedua dalilnya ada tanggapan. Dalil ini juga tidak kuat karena janji yang wajib dipenuhi tersebut adalah janji dalam hal kebaikan dan bukan janji untuk melakukan akad jual beli. Adapun janji untuk melakukan akad jual beli sama statusnya dengan tawar-menawar yang tidak ada keterikatan untuk melanjutkan akad. Dalam majalah Ahkam Adliyah tertera, akad jual beli tidak terjadi dengan sekedar janji karena janji semata-mata sama statusnya dengan tawar-menawar. Ya, terus pendapat kedua. Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa janji dalam fase ini tidak boleh dibuat mengikat atau ilzam. Boleh saja ia mengingkari janjinya untuk membeli. Ini merupakan keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Divisi Fikih Oki, nomor 40-41, dalam kurung 2-5, 3-5, tahun 1988 yang berbunyi, janji dari kedua belah pihak, penjual, pembeli, dalam transaksi murabahah lil amir bisyira, boleh dengan syarat kedua belah pihak mendapat hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad. Namun, bila janji ini mengikat dan tidak boleh menarik janjinya, maka hal ini tidak dibolehkan, karena janji yang mengikat sama dengan akad, dan akad atas barang yang belum dimiliki, hukumnya bertentangan dengan larangan Nabi menjual barang yang belum dimiliki. Ingat ya, di sini status barang kan belum dimiliki. Kalau menurut mayoritas ulama kontemporer, kalau ada janji mengikat, ya dalam murabah ini ketika barang belum dimiliki, janji mengikat ya, janji mengikat dalam fase murabahah ketika barang belum dimiliki. Ya. Janji ini sudah termasuk akad. Karena di sini janji mengikat di sini maksudnya tidak boleh menarik janji. Ya, tidak boleh menarik janji. Karena janji yang mengikat itu tadi ya sama dengan akad. Padahal tadi barang itu belum dimiliki, maka melakukan pelanggaran di sini. Nah, terus landasan pendapat ini kenapa janji mengikat ini tidak boleh? Jadi murabahah kan ada pihak yang membelikan barang. Ya, membelikan barang disuruh oleh pihak lain. Ya, ini pihak A disuruh oleh pihak B untuk membelikan barang. Nah, pihak A ketika membeli harusnya tidak mengikat karena dia belum punya barang. Nah, ketika barang sudah dibeli, nah baru ditawarkan lagi, ini barang sudah punya, ini saya sudah punya, jadi atau tidak. Nah, konsekuensinya di sini kalau tidak jadi, berarti boleh saja dibatalkan dan tidak dikenakan sanksi ketika itu. Kalau dikenakan sanksi tidak boleh. Ya, ini dimaksudkan, ini yang dimaksud dengan pendapat mayoritas ulama kontemporer. Ya, terus. Landasan pendapat ini
bahwa yang dilihat dalam akad adalah hakikatnya dan bukan namanya. Maka bila janji itu bersifat mengikat, maka hukumnya sama dengan akad. Dan akad yang dilakukan oleh pihak penjual kedua adalah akad yang batal karena dia telah melakukan akad menjual barang yang belum dimiliki berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Ya, terus. Keputusan ini juga merupakan standar yang diterapkan oleh AAOIFI dalam Mikyar Murabahah pasal 2 poin 3 poin 1 yang berbunyi, dokumen janji atau yang sejenisnya mengandung perjanjian tidak boleh dibuat mengikat kedua belah pihak atau lembaga keuangan dan nasabah. Karena perjanjian yang mengikat kedua pihak menyerupai akad jual beli sebelum barang dimiliki. Ya, sekali lagi di sini ada penegasan dari AAOIFI, perjanjian yang mengikat kedua pihak ya, itu sama dengan akad. Sama dengan akad jual beli. Nah, sebelum barang dimiliki. Ya, terus. Pendapat ini juga yang sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Ia berkata, wa idza ara rajula sil'ata faqala ishtari hadhihi wa urbikhuka fiha kadza fashtaraha ar-rajulu fashira'u jaizun walladhi qala urbikhuka fiha bil khiyari in syaa ahdasa fiha bai'an wa in syaa tarakahu wa in tabayya'a bihi ala an alzama anfusahuma al-amra al-awwala fahuwa mafsukhun min kibali syai'aini ahadihima annahu tabayya'ahu qabla ayyamlikahu al-ba'i'u. apabila seseorang menunjuk sebuah barang kepada orang lain seraya berkata, engkau beli barang ini, setelah itu aku akan membelinya darimu serta memberimu keuntungan. Orang yang diperintahkan boleh membelinya, adapun orang yang mengajukan permintaan beli dalam khiyar boleh beli atau tidak. Jika keduanya pada tahap pesanan pertama mengikat janji dengan pemesanan, maka akadnya batal. Karena yang terjadi adalah menjual belikan barang yang belum dimiliki penjual. Ya, jadi kalau sudah mengikat janji sedangkan belum punya barang, berarti sama saja dengan menjual barang yang belum dimiliki. Terus. Dalil dari pendapat ini sangat kuat dan inilah pendapat yang terkuat dalam hal ini. Nah, ini bentuk yang kedua ya. Kalau tadi yang pertama itu belikan untukku barang dengan sertifikasi ini seharga 10 dinar. Jadi saya akan membelinya dari Anda seharga 12 dinar dengan cara kredit. Ini maksudnya berutang. Berutang kembalikan lebih, nggak boleh. Namun yang kedua, beli barang ini olehmu 10 dinar. Berarti kalau sudah punya, ya nanti saya akan berjanji membelinya darimu 12 dinar. Tidak tunai. Tapi ternyata janjinya itu sudah mengikat. Sekarang bentuk yang ketiga. Calon pembeli berkata, beli barang ini olehmu 10 dinar, nanti saya berjanji akan membelinya darimu 12 dinar tidak tunai dan saya tidak harus memenuhi janji atau janji tidak mengikat. Nah, sekarang gimana kalau janjinya tidak mengikat? Janji dalam murabahah ini tidak mengikat. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum murabahah bentuk ini. Pendapat pertama, murabahah bentuk ini hukumnya haram. Ini merupakan pendapat mazhab Maliki dan didukung oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Pendapat ini berdalil bahwasannya transaksi ini merupakan hilah atau kedok untuk menghalalkan riba. Karena penjual kedua pada saat membeli barang tujuannya adalah mendapatkan laba dari pembeli dan bukan barang. Ini seolah-olah dia memberikan pinjaman dan mendapatkan pertambahan nilai utang atau riba. Adapun transaksi jual beli hanyalah sebagai kedok. Ya, tanggapan. Dalil ini tidak kuat karena tujuan seseorang saat membeli barang meraih laba tidaklah dianggap riba. Sama seperti kasus yang terjadi pada masa Nabi, seorang utusan beliau datang dari Khaybar membawa kurma jenis bagus. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah semua kurma Khaybar jenis ini? Orang itu menjawab, tidak. Akan tetapi saya menukar 1 sok kurma bagus ini dengan 2 sok kurma yang jelek dan 2 sok kurma yang bagus ditukar dengan 3 sok kurma yang jelek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan lakukan hal itu. Akan tetapi tukar kurma yang jelek dengan uang dirham dan beli dengan uang dirham itu kurma yang bagus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya.
Sahabat ini pada saat menjual kurmanya tidak bertujuan mendapatkan uang, akan tetapi tujuannya adalah uang tersebut dapat dibelikan kurma yang lebih bagus. Maka proses penjualan kurmanya dengan uang bukanlah kedok riba, akan tetapi solusi yang dianjurkan Nabi untuk keluar dari riba. Begitu juga halnya dengan murabahah bentuk ini. Ya, ini kalau pendapat pertama intinya pendapatnya haramkan, tapi dalil ini tidak kuat. Tujuan seorang itu membeli barang itu untuk meraih laba tadi. Sedangkan tadi dikatakan ini sebagai kedok. Ya, kedok karena padahal kan janjinya tidak mengikat. Jadi sudah ada yang pesan barang, kemudian janji untuk membelikan, tapi kan janjinya tidak mengikat, artinya boleh di cancel, ya, dan tidak ada sanksi ketika itu kalau cancel. Ya, kalau ada keuntungan dalam hal itu, suruh pesan, dia misalnya beli 10 dinar, terus dia jual lagi dengan naikkan jadi 12 dinar atau 15 dinar, boleh. Ya, karena janjinya di sini tidak mengikat, tidak masalah. Nah, ini lebih tegas disebut dalam pendapat kedua berikut ini. Murabahah bentuk ini hukumnya boleh. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab dan ulama kontemporer. Pendapat ini berdalil dengan kaidah bahwa pada dasarnya jual beli dibolehkan selagi tidak terdapat hal-hal yang diharamkan, dan dalam transaksi ini tidak terdapat larangan. Ya, terus. Wallahu alam, ini pendapat yang terkuat, dan pendapat ini merupakan keputusan Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi nomor 2020 yang berbunyi 2020 yang berbunyi, apabila seseorang memohon kepada pihak kedua agar pihak kedua membeli mobil dengan spesifikasi tertentu dan pihak pertama berjanji untuk membelinya dari pihak kedua, maka bila mobil telah dibeli oleh pihak kedua dan telah diterimanya, boleh ia menjualnya kepada pihak pertama tunai ataupun kredit dengan laba yang disepakati bersama. Nah, berarti kalau kita lihat ada konsumen pesan pada lembaga ini beli dari dealer. Ya. Ingat ini ketika ini pesan. Janji tidak mengikat. Ini pesan atau janji tidak mengikat. Ini beli, terus barang sudah dimiliki. Sudah ada serah terima. Gitu ya. Barang sudah dimiliki, terus sudah ada serah terima. Maka lalu dibayar cicil oleh konsumen. Ini boleh. Ini karena janji tidak mengikat. Ketika barang sudah dimiliki baru ya, dilakukan transaksi. Berarti sekali sewaktu-waktu boleh di-cancel. Ya, terus. Juga keputusan Muktamar kelima, anggota Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fiqih Oki di Kuwait pada tahun 1988 Masehi yang berbunyi, murabahah lil amir bisyira apabila dilangsungkan terhadap objek barang yang telah dimiliki sebelumnya oleh pihak bank dan telah diterima sesuai dengan ketentuan syariat, hukumnya dibolehkan selama tanggung jawab barang sebelum diserahkan ke pihak nasabah ditanggung oleh bank, dan jika terdapat cacat pada barang juga menjadi tanggung jawab bank. Juga setelah terpenuhi seluruh persyaratan jual beli dan tidak terdapat mawani atau faktor penghalang keabsahan sebuah akad. Terus. Untuk menjelaskan persyaratan yang dimaksud oleh Lembaga Fatwa Internasional ini, perlu dijelaskan tahapan-tahapan berlangsungnya murabahah. Nah, sekarang kita lihat tahapan murabahah yang dibolehkan. Tahapan murabahah yang dibolehkan. Karena yang penting janjinya tidak mengikat ya di situ. Ya, terus. Tahap pertama, nasabah datang ke bank, lalu mengutarakan maksudnya untuk membeli rumah dengan menjelaskan spesifikasinya serinci mungkin dan berjanji membelinya jika bank telah membeli rumah tersebut. Tahap ini hanya sebatas janji yang boleh dipenuhi dan juga boleh tidak. Akad jual beli belum lagi dimulai. Ya, kita lihat ya, tahap pertama, nasabah datang ke bank.
lalu mengutarakan maksud untuk membeli sesuatu dengan menjelaskan spesifikasi serinci mungkin. Lalu pihak bank, ini ingat ya, ini sebatas janji, tetapi tidak mengikat. Artinya masih boleh di cancel, masih boleh tidak dipenuhi. Oke, terus kesalahan praktik yang terjadi di lapangan pada tahap ini, sebagian lembaga keuangan syariah langsung menuliskan akad jual beli murabahah. Nah, itu langsung menuliskan, ini sudah jadi akad jual beli murabahah. Terus, yaitu pihak lembaga menjual rumah dengan spesifikasi yang dijelaskan nasabah seharga sekian ditambah laba sekian yang dilunasi dalam tempo waktu tertentu. Padahal barang belum dimiliki. Ya. Barang kan belum dimiliki, namun sudah ditahkan kontrak di situ, pokoknya sudah terjadi akad jual beli. Barang belum punya, belum beli. Ya, karena masih janjinya langsung sudah mengikat. Padahal belum beli, nggak boleh. Terus. Bila hal ini terjadi, maka akad murabahahnya tidak sah dan hukum jual belinya diharamkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diriwayatkan langsung dari artinya. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Apakah boleh aku menjualnya? Kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki." Nabi SAW katakan, "La tabi ma laysa indak." Hadis riwayat Abu Dawud. Terus Nabi SAW bersabda lagi, "La yahilu salaf wa bai' wala syartani fi bai'in wala ribu ma la tadman wala bai'u ma laysa indak." Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu, dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu. Dalam kasus jual beli rumah di atas, pihak lembaga keuangan syariah belum memiliki rumah tersebut, namun pihak lembaga telah menjualnya kepada nasabah. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjual barang yang belum dimiliki. Dalam panduan perbankan syariah yang disusun oleh AAOIFI berpusat di Bahrain ditegaskan, haram hukumnya pihak lembaga keuangan menjual barang dalam bentuk murabahah sebelum barang tersebut dimilikinya. Maka tidak sah hukumnya kedua belah pihak menandatangani akad murabahah sebelum pihak lembaga keuangan syariah membeli dan menerima barang yang dipesan oleh nasabah dari pihak penjual pertama. Ya. Karena tahap ini hanya sekadar janji dari kedua belah pihak yang sifatnya tidak mengikat, maka pihak bank tidak boleh meminta uang muka atau down payment kepada nasabah. Nah, di sini ya. Nah, kasus jual beli rumah di atas, sebentar. Kalau tadi kita sebut ya wala ribhu malam tadman, ya wala bai'u ma laysa indak. Ya. Kalau janji sudah mengikat, itu berarti menjual barang yang belum dimiliki. Jadi masuk dalam hadis Hakim bin Hizam ya. Barang yang belum dimiliki. Nah, dalam kasus jual beli rumah di atas, pihak lembaga keuangan syariah belum memiliki rumah. Ingat, belum memiliki rumah. Tapi pihak lembaga telah menjualnya kepada nasabah. Ini dilarang karena apa? Belum memiliki rumah. Menjual barang yang belum dimiliki. Ingat ya. Nah, kalau di sini dalam tahap ini tidak boleh meminta DP, down payment, kepada nasabah. Terus, fatwa haramnya menarik uang muka kepada tahap ini dikeluarkan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fiqih Oki nomor 72/3 /8 tahun 1993 yang berbunyi, tidak boleh memberikan dan menerima uang muka pada tahapan janji yang dilakukan dalam transaksi murabahah lil amir bisyira, dan uang muka boleh diambil pada tahapan selanjutnya. Nah, dalam tahapan selanjutnya baru boleh. Berarti kalau sudah barang itu dimiliki, baru nanti minta DP nggak masalah. Atau ada yang dibayar dulu tidak masalah. Namun kalau baru janji,
Ya, janji ini dilakukan dalam transaksi tadi, uang muka belum boleh. Tidak boleh memberikan dan menerima uang muka pada tahapan janji yang dilakukan dalam transaksi murabahah lil amir bisyira. Ya, ini dalam fatwa divisi fikih Majma' al-Fiqh Islami. Fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami, tidak boleh memberikan dan menerima uang muka ya pada tahapan janji. Pada tahapan janji yang dilakukan. Dan uang muka boleh untuk tahapan selanjutnya. Artinya setelah barang itu dimiliki baru uang muka itu boleh. Terus. Untuk keabsahan murabahah juga disyaratkan pada tahap ini, calon pembeli yang datang ke bank syariah tidak boleh melakukan transaksi apapun dengan pihak penjual pertama sebelum ia mengajukan murabahah kepada pihak bank. Ingat juga catatannya di sini ya. Nah, kalau tadi janji tidak boleh mengikat, terus ini ada aturan lagi. Ada aturan lagi. Pihak pembeli tidak boleh melakukan transaksi dulu dengan penjual pertama sebelum datang ke bank. Karena bisa jadi begini. Konsumen ini datang dulu ke dealer, dia sudah lakukan transaksi dulu, bayar, ada DP dia kasih ya, DP. Nah, ada sisa biaya. Nah, dia lantas minta kepada lembaga syariah untuk lunasi. Nanti dibayarnya kepada lembaga syariah. Nah, itu nggak boleh. Itu sama saja dalam hal pembiayaan di situ, meminjam uang. Kalau maksudnya mau beli, berarti biar nanti lembaga syariah itu membelinya. Membelinya langsung sudah dimiliki barang tadi. Nah, baru di situ bayar cicil. Jangan sudah datang kepada penjual pertama, datang kepada dealer misalnya, atau datang kepada pemilik rumah, atau datang kepada developer, baru kemudian minta pada lembaga syariah untuk lunasi. Enggak seperti itu. Ya, terus. Sering terjadi kesalahan. Ya, terus. Sering terjadi kesalahan dalam praktik murabahah tahap ini, yaitu calon pembeli rumah yang datang ke bank, sebelumnya ia telah melakukan transaksi beli terlebih dahulu dengan pihak pengembang atau developer. Bahkan terkadang ia telah membayar uang muka, baru kemudian datang ke lembaga keuangan syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah. Ya. Bila ini yang terjadi dan bank tetap menyetujui pembiayaan ini, maka sesungguhnya akad ini tidak lebih dari pinjaman riba yang dikembalikan berbunga. Ya, terus. Hal ini disebabkan pihak bank tidak dapat dikatakan membeli rumah dari pihak pengembang karena pihak pengembang telah menjualnya ke nasabah yang datang ke bank. Maka status bank dalam hal ini hanya melunasi utang nasabah ke pihak pengembang secara tunai dan nanti menariknya dari nasabah secara kredit dengan ditambah laba. Maka hakikatnya transaksi ini adalah meminjamkan uang kepada nasabah dan dikembalikan secara angsuran ditambah dengan bunga. Ini jelas riba jahiliyah. Ya, terus. Ya, kalau jadinya itu pembiayaan, maka statusnya adalah riba jahiliyah. Terus. Oleh karena itu, di dalam panduan perbankan syariah yang disusun oleh AAOIFI disebutkan harus tidak ada ikatan transaksi apapun antara nasabah yang mengajukan permohonan ke pihak bank dengan pihak penjual pertama. Karena bila terdapat ikatan transaksi sebelumnya, sesungguhnya murabahah yang dilakukan hakikatnya adalah pinjaman yang dibayar berbunga atau riba. Terus. Untuk keabsahan murabahah juga disyaratkan pada tahap ini barang yang diinginkan oleh calon pembeli bukan barang yang dimiliki oleh perusahaan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh calon pembeli. Nah, untuk keabsahan murabahah juga disyaratkan pada tahap ini barang yang diinginkan oleh calon pembeli bukan barang yang dimiliki oleh perusahaan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh calon pembeli. Nah, ini ada aturan lagi nih. Untuk keabsahan murabahah. Disyaratkan pada tahap ini barang yang diinginkan oleh calon pembeli
bukan barang yang dimiliki oleh perusahaan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh calon pembeli. Coba kita lihat maksudnya. Misalnya, seseorang ingin membeli rumah mewah seharga 5 miliar rupiah, maka ia mengajukan murabahah kepada salah satu lembaga keuangan syariah. Ya. Lalu lembaga tersebut membeli rumah yang dipesan oleh nasabah dari pihak pengembang. Namun ternyata sebagian besar saham pengembang dikuasai oleh nasabah. Hukum murabahah ini batal dan diharamkan karena termasuk jual beli ainah. Ya. Hakikat transaksi ini adalah pihak pengembang yang sekaligus adalah nasabah mendapat uang tunai 5 miliar rupiah yang nantinya nasabah yang sekaligus pihak pengembang membayar lebih karena ditambah laba murabahah. Sedangkan akad jual beli hanya sebatas di atas kertas. Nah, ini lihat bentuknya. Tadi beli rumah 5 miliar. Si konsumen datang kepada LS, suruh janji beli rumah. $5M. Terus ini kan beli rumah tadi. Ya, beli rumah tadi. Jadi yang ini nih dapat uang 5M. Lantas kan dibayar lagi di sini. Ya, dibayar nanti lebih daripada itu. Ini sudah dibeli dapat 5M, berarti dapat uang 5M. Nah, terus nanti dia bayar nyicil. Dia juga sini pemegang saham di sini. Dari rumah ini. Nah, nanti nyicil di sini. Tentu akan lebih. Kalau tadi di sini 5M misalnya 4M lah, nanti dijual jadi 5M, berarti nanti dengan biaya lebih kembalikan. Berarti yang terjadi adalah jual beli inah yang kemarin kita jelaskan. Jadi jual sesuatu kemudian beli lagi, ya. Jualnya itu dengan harga cicil, ya toh? Jual dengan harga cicil, kemudian nanti dia beli lagi dengan harga tunai atau sebaliknya. Jadi ya pihak pengembang yang sekaligusnya adalah nasabah mendapat uang tunai 5 miliar, dapat 5 miliar. Ya nantinya nasabah yang sekaligus pihak pengembang membayar lebih karena ditambah laba murabahah. Sedangkan akad jual belinya hanya sebatas di atas kertas. Nah, terus ini hakikatnya adalah riba dan termasuk jual beli inah yang diharamkan. Terus tahap kedua yang terakhir. Pihak lembaga keuangan syariah membeli barang yang dipesan oleh nasabah untuk dirinya dan bukan atas nama pemesan. Biasanya dibeli dengan cara tunai. Setelah dibeli, barang harus diterima terlebih dahulu oleh lembaga sebelum dijual kepada nasabah. Ingat ya, lembaga keuangan syariah itu membeli, kemudian langsung atas nama dia, bukan atas nama pemesan. Jadi gini. Karena kan syaratnya barang dimiliki. Maka konsumen datang ke sini, ini janji beli, kemudian dibelilah rumah. Nah, rumah ini atas nama LS dong. Bukan atas nama konsumen, ingat ya. Bukan atas nama konsumen. Gak boleh atas nama K. Jadi lihat tahap kedua, pihak lembaga keuangan syariah membeli barang yang dipesan oleh nasabah untuk dirinya dan bukan atas nama pemesan, atas nama dirinya dulu yang beli. Tadi kan pembelian itu dengan cara tunai. Setelah dibeli, barang harus diterima terlebih dahulu oleh lembaga
sebelum dijual. Setelah dibeli, barang harus diterima terlebih dahulu oleh lembaga sebelum dijual ke nasabah. Ya, terus. Sering terjadi kesalahan dalam praktek murabahah tahap ini. Pihak bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dan menerima uang. Nah, menerima barang. Dalam hal ini praktek murabahah, ya, pihak bank syariah mewakilkan kepada nasabah. Jadi nasabah suruh beli dan nanti menerima barang. Jadi langsung atas nama pemesan. Itu kan sama saja dengan membiayai, bukan membeli. Terus Misalnya, nasabah ingin membeli rumah seharga 400 juta rupiah dengan spesifikasi yang dijelaskan. Lalu bank memberikan cek seharga rumah dan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dan menerima rumah dari pihak pengembang. Pada saat yang sama, bank mencatat kewajiban nasabah membayar ke pihak bank sebanyak 400 juta rupiah ditambah laba yang disepakati dengan cara angsuran yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu serta jumlah cicilan yang harus dibayar. Ya. Praktek ini merupakan rekayasa pelegalan riba karena bank belum memiliki rumah yang merupakan objek jual beli murabahah. Ya. Dan hakikat transaksi ini adalah bank meminjamkan uang sebanyak 400 juta rupiah yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sebanyak 400 juta rupiah ditambah laba murabahah. Transaksi ini sama dengan pinjaman berbunga. Ini sama dengan pinjaman berbunga tadi. Ya. Terus. Ini juga yang ditekankan oleh AAOIFI bila lembaga keuangan syariah terpaksa harus mewakilkan kepada nasabah. Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah membeli barang secara langsung dari penjual dan lembaga keuangan syariah boleh melakukan transaksi pembelian barang dengan perwakilan asalkan bukan nasabah murabahah yang menjadi wakilnya. Namun dalam kondisi terpaksa, boleh saja nasabah bertindak sebagai wakil. Dan kemudian nasabah yang bertindak sebagai wakil lembaga keuangan syariah untuk pembelian barang tidak langsung menjualkan barang tersebut kepada dirinya. Akan tetapi, lembaga keuangan syariah langsung yang menjual kepada nasabah setelah dimiliki terlebih dahulu oleh lembaga keuangan syariah. Dan juga wajib memisahkan antara dua jaminan tanggung jawab risiko barang, jaminan lembaga keuangan dan jaminan nasabah yang sebagai wakil lembaga keuangan untuk membeli barang murabahah. Hal ini terwujud dengan adanya waktu yang terpisah antara akad mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dan akad pembelian nasabah dengan murabahah dengan cara nasabah menyetujui melaksanakan akad wakalah. Kemudian baru dibuat akad penjualan lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Dalil yang mengharuskan akad lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah dibuat terpisah dari akad murabahah lembaga keuangan syariah dengan nasabah agar tidak ada syubhat riba dengan mengikat antara akad wakalah dengan akad murabahah menjadi satu. Ya, terus juga sering terjadi kesalahan dalam praktik murabahah tahap ini di mana pihak bank menjual barang kepada nasabah tanpa terlebih dahulu menerima barang tersebut. Ya, sering terjadi kesalahan bank belum menerima barang tapi sudah menjualnya. Ya, terus misalnya seorang nasabah ingin membeli mobil dengan spesifikasi yang dirincikannya. Kemudian pihak bank menghubungi salah satu showroom melalui telepon dan ia melakukan akad jual beli mobil secara tunai. Masih dalam ruangan yang sama, bank yang langsung membuat akad jual beli mobil secara murabahah dengan nasabah sebelum bank menerima mobil dari showroom. Setelah akad dibuat, nasabah datang ke showroom tersebut dan menerima mobil yang diinginkannya. Nah, bank tidak menerima mobil tadi, langsung suruh nasabah yang langsung ngambil mobil yang diinginkannya. Terus akad jual beli murabahah ini fasid atau rusak dan haram karena terdapat larangan Rasulullah menjual barang sebelum diterima. Yang diriwayatkan langsung dari artinya? Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya sering jual beli. Apa jual beli yang halal dan haram?" Nabi SAW bersabda, "Wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, jangan dijual sebelum barang tersebut engkau terima." Ya, fala tabi'u hatta taqbidahu. Ya. Bila engkau membeli sebuah barang, jangan dijual sebelum barang tersebut engkau terima. Terus hadis ini menjelaskan bahwa haram hukumnya menjual barang yang telah dibeli
namun fisik barang belum diterima. Ya, terus. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Nabi SAW Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Melarang. melarang seseorang menjual bahan makanan yang telah dibelinya sebelum ia menerimanya. Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa dilarang? Ibnu Abbas menjawab, karena dirham ditukar dengan dirham, sedangkan bahan makanan ditangguhkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini jelas melarang menjual barang yang telah dibeli namun fisiknya belum diterima. Ibnu Abbas menjelaskan alasan pelarangannya bahwa bentuk jual beli ini sama dengan riba baik. Karena saat ini membeli barang seharga 100 dirham, kemudian dijual kembali seharga 120 dirham sama dengan menukar 100 dirham dengan 120 dirham. Ini dinamakan riba baik, sedangkan bahan makanan yang menjadi objek akad tetap berada di tangan penjual pertama. Iya. Dan juga Nabi SAW katakan la yahilu salaf wa bai' wa la syartani fi bai'in wa la ribhu ma lam tadman wa la bai'u ma laysa indak. Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam jual beli, tidak halal keuntungan penjualan barang yang tidak dalam jaminanmu, dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal keuntungan penjualan barang yang tidak dalam jaminanmu. Berarti tidak halal memperoleh keuntungan dari penjualan barang yang telah dibeli namun fisiknya belum diterima. Karena ketika barang belum diterima, maka jaminan barang tersebut berada dalam tanggungan penjual pertama. Dalam kasus murabahah mobil di atas, setelah dibeli pihak bank dari showroom melalui telepon dan sebelum diterima oleh nasabah, jaminan barang ditanggung pihak showroom. Andai kata mobil raib atau hilang, maka showroom yang bertanggung jawab, bukan pihak bank. Dengan demikian pihak bank telah mendapat keuntungan dari murabahah tanpa menanggung resiko barang. Ini hukumnya haram. Nah, kenapa sampai disyaratkan harus serah terima dulu biar bisa menanggung risiko. Jadi sering terjadi kesalahan, bank belum menerima barang tetapi sudah menjualnya sehingga bank tidak menanggung resiko. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi kesimpulan kita, ya murabahah di sini asalnya boleh, tetapi ada syarat-syarat ya yang harus dipenuhi. Di antaranya di tahap pertama itu barang yang dipesan itu spesifikasinya jelas. Terus ingat ini masih sebatas janji. Janji berarti bisa dibatalkan, maka tidak boleh ada DP, ya, tidak boleh ada sanksi. Ya. Juga di sini jangan sampai terjadi ternyata yang penjual pertama, kan ada pembeli konsumen, ada yang jadi lembaga syariah dan penjual pertama. Nah, ternyata dia jadi konsumen lagi karena punya saham di situ. Nah, ini nggak boleh. Terus pada tahap kedua, poin pentingnya adalah barang tersebut harus dimiliki terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya jika ada pertanyaan kami persilahkan dari Zoom dulu, monggo. Baik, Ustaz. Pertanyaan pertama silahkan dari penanya langsung Ibu Saidah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Boleh saya tanya tentang kerjasama usaha Ustaz? Iya, boleh. Ya, ini jadi saya ingin melakukan kerjasama usaha di mana saya sebagai pemodalnya itu sekitar 100 juta dan saya punya teman 2 orang, jadi kami bertiga. Nah, dalam usaha ini saya ingin sistemnya adalah keuntungan bagi hasilnya tuh keuntungan. Bagi hasil dari keuntungan itu dibagi 4. Empatnya itu pokoknya dibagi sama rata 4 lah Ustaz. Jadi saya dapat, karena saya sebagai pemodal juga ikut bekerja sama, ikut kerja juga. Terus teman saya yang 2 juga sama. Terus yang satunya itu kenapa dibagi 4? Yang satunya itu untuk balik modalnya saya Ustaz gitu. Untuk? Jadi di bulan pertama itu ketika kita sudah jalan usaha ada keuntungan, yang bagi 4-nya itu 1. Jadi saya dapat 2 bagian di situ Ustaz. Satunya untuk pengembalian modal saya. Nah, keuntungan itu setelah keuntungan itu didapatkan setelah semua operasional keluar gitu Ustaz. Iya. Itu boleh nggak ya Ustaz begitu? Kerjasama yang ingin saya lakukan seperti 1 bulan sudah balik modal? Enggak, maksudnya gini. Jadi balik modalnya itu, jadi
di bulan pertama kalau misalnya kan penjualan mesin-mesin Ustaz. Jadi kalau ada satu mesin yang sudah terjual, keuntungannya misalnya ada bukan satu ya, beberapa lah gitu Ustaz. Jadi misalnya keuntungan beberapa mesin yang sudah terjual itu dalam satu bulan katakanlah ada 10 juta, berarti saya sudah keluarkan dulu untuk operasional katakanlah misalnya 2 juta, berarti kan sisa 8 juta. Nah 8 juta dibagi 4 jadi 2 juta, nah 2 jutanya itu untuk pengembalian modal saya gitu. Jadi pengembalian modal itu berjalan di tiap bulannya gitu. Kalau nggak ada keuntungan berarti saya tidak bisa membagikan apapun terhadap dua rekan saya gitu, termasuk kepada diri saya sendiri. Iya, saya tanya tadi, apa 1 bulan sudah balik modal? Ya, kalau modal semua belum sih Ustaz, tapi maksudnya kalau mesin-mesin itu berarti kan sudah ada yang terjual gitu Ustaz. Maksudnya boleh nggak sih Ustaz kayak gitu? Modalnya berarti digunakan untuk beli mesin-mesin tadi? Iya. Tapi mesin-mesin itu belum terjual semua? Iya belum, tapi misalnya dalam 1 bulan itu terjual lah misalnya 10, keuntungannya ada 10 juta misalnya gitu Ustaz. Ya bisa jadi kan bulan berikutnya lagi belum terjual apa-apa. Iya, kalau belum terjual apa-apa berarti tidak ada yang dibagi Ustaz. Kenapa tidak tunggu semua terjual dulu baru nanti dibagi? Ya itu karena katanya kalau gitu nanti saya pakai usaha apa, makan apa katanya. Ya, kalau gitu nggak usah pakai akad mudharabah. Nggak usah pakai akad mudharabah. Jadi seperti apa? Ya, itu nggak ini, itu namanya cari aman gitu. Kalau mau benar ya tunggu laku dulu semua, atau mungkin buat perjanjian nggak apa-apa sih kalau buat perjanjian tiap bulan. Berarti penuhi perjanjian tadi. Jadi bisa dua cara, Bu. Itu bisa jadi bisa dilakukan tadi. Yang pertama itu tunggu semua alat itu terjual semua. Ya. Dia terjual semua, maka baru dibagi keuntungan. Bisa juga setiap bulan gitu. Setiap bulan ada keuntungan dari barang yang sudah terjual, dibagi keuntungan. Berarti ketika di bulan berikutnya tidak ada keuntungan, berarti tidak dibagi apa-apa. Iya, betul. Kalau bisa seperti itu nggak masalah. Oh, nggak masalah ya Ustaz ya? Iya. Ya. Yang kedua boleh Ustaz? Iya. Terakhir. Nah ini kan kerjasama ini sudah berjalan. Jadi kerjasamanya kayak laundry gitu Ustaz. Nah Iya. dimana saya sebagai pemodalnya juga sekitar 75 juta. Dan teman saya itu juga modal juga 75 juta. Dan dia pekerjanya, dia yang ngelola lah gitu Ustaz. Iya. Bukan pekerja ya, pengelola gitu Ustaz. Iya. Tapi dia memiliki pekerja-pekerja yang membantu laundry itu. Jadi bukan dia yang ngerjain, tapi dia pengelolanya. Nah dia menyewa ruko. Ruko itu kan atas dan bawah Ustaz. Jadi dalam kerjasama ini dia meminta untuk ada satu orang yang ikut juga jadi pengelola, meminta uang untuk transportasi dari rumahnya gitu Ustaz. Bagi hasilnya tetap bagi hasil, tapi dia meminta uang transportasi dari rumahnya. Jadi setiap harinya itu selama usaha berjalan meminta uang transportasi. Terus yang kedua, si pengelola yang teman saya ini yang dengan modalnya juga, itu dia meminta pemakaian AC untuk pemakaian pribadi dan pemakaian wifi usaha gitu. Untuk pemakaian pribadi juga tuh gimana ya Ustaz ya, boleh nggak ya? Enggak. Ini ada penjelasan di konsultasi syariah ini. Saya bacakan aja ini fatwa Ustadz Arifin Badri. Ya. Masalah karyawan maka sepenuhnya itu harus dikonsultasikan kepada pemodal dan hasil kesepakatan antara Anda dengan pemodal adalah yang menentukan masalah ini. Adapun pembagian hasil maka hasil baru bisa didapatkan bila modal bisa dikembalikan baik secara nyata yaitu pada masa akhir perjanjian kerja atau dengan membuat tutup buku pada tiap bulan atau tiap tahun atau berapapun sesuai kesepakatan tentang keuangan usaha sehingga bisa diketahui posisi keuangan unit usaha. Oleh karena itu idealnya seluruh modal dinilai dengan uang walaupun akhirnya diwujudkan dalam bentuk barang. Dengan cara ini pada setiap tutup buku dapat diketahui posisi keuangan unit usaha yang dijalankan. Jadi begini, kalau mau menggaji ini mau mudharabah atau sistemnya mengupahi itu beda, Bu. Oh ya.
Kalau mau mudoroba maka biar dibuat aja tiap bulan gitu, nanti bagi hasil gitu. Maka nggak dikasih uang transport apa-apa dulu. Oh, jadi kalau yang kedua ini sistemnya kan ada pekerja yang memang gajinya tetap tuh Ustaz, 1.500.000 untuk pekerja ya. Nah, kalau yang bagi hasilnya itu memang tapi sudah dijalankan ke sama yang mau saya lakukan yang tadi Ustaz, yang mesin-mesin gitu. Jadi memang keuntungan memang belum balik, modal memang belum balik lah Ustaz. Tapi Ya, tadi kenapa nggak itu, sistem pengupahan saja, bukan mudoroba? oh gitu ya Ustaz ya. Oke, baik. Pemodal Jadi berapa untuk yang kedua tadi? Pemodal ada berapa? ada 2 orang. 2 orang. Saya 75, teman saya 75, tapi yang saya tidak ikut terlibat di dalamnya, saya hanya modal. Nah, tapi teman Iya, saya nanti itu, tinggal sistem pembagian kayak saham saja gitu. Nanti keuntungannya berapa dari situ, dari hasil. Tapi punya orang-orang yang diupayi, biar jadi nggak bingung. iya, tapi itu sudah dibagi di bulan pertama itu dibagi itu, berarti salah ya Zat ya, katanya ya. Akadnya campur-campur dan nanti intinya orang yang kerja kayak gitu dia nggak pernah nanggung rugi karena dapat gaji terus. Iya. Iya, tuh kalau Kalau mau misalnya, sebentar Bu, sebentar. iya baik. Kalau mau mudoroba berarti kan ada pihak yang nanggung untung dan ada nanti kalau ada rugi ya nanggung bareng-bareng. Kalau semuanya pakai sistem gaji berarti kan semuanya yang kerja-kerja tadi kan dapat untung, nggak pernah nanggung rugi. Iya Ustaz. Nggak boleh. Berarti teman saya termasuk zolim gitu saat sama saya. Bukan, sebenarnya nggak paham sistem aja deh ini kayaknya. Oh gitu ya Ustaz ya. Jadi nanti ada sisi orang yang menguntungkan, yang lain itu merugi. Iya. Yang si pegawai tadi karena sistemnya katanya mudoroba ya, akhirnya untung terus karena dia dapat gaji tetap. Iya. Sedangkan yang pemodal ya kalau rugi dia nanggung sendiri gitu. Yang si pegawai tadi gaji terus, dia kapan dapat ruginya? Maka kalau mau pilih mudoroba sendiri atau diupahi pengupahan sendiri gitu, nggak digabung. Masalah tujuan mudoroba kok disuruh bagi hasil nanti bagi bareng-bareng, untung dibagi bareng-bareng ya kayak gitu. Oh iya. Nah itu kalau kayak pemakaian tadi Ustaz, AC atau WiFi gitu padahal Iya itu sama, jadi itu hak resiko dia karena ikut sistem mudoroba, kamu nanggung sendiri. Jadi maksudnya saya kan tidak memakai itu karena memang dia nyewa ruko, dia yang pakai Ustaz. Jadi ya saya merasa kayak dirugikan gitu sih Pak. Iya enak di dia dapat untung terus. Kalau mau mudoroba, namun kalau mau mengupahi ya terserah yang dari yang punya modal tadi, pemegang saham ini, saham perusahaan ini. Ya dia jalan, terus nanti ada pihak yang dia gaji, dia fasilitasi gitu, dia upahi, dia kasih gaji tetap. Gitu. Cukup ya? Ya, baik. Ya baik, terima kasih Ustaz. Iya. Jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jeffrey Suryadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Apakah boleh memboikot produk negara lain Ustaz? Boleh. Boleh saja kalau individu nggak masalah. Boleh Ustaz. Boleh. Soalnya ada seseorang Ustaz yang katanya harus mengikuti pemerintah. Kan individu terserah saja, dia tidak mau beli terserah dia gitu. Oh gitu ya. Iya, misalnya di suatu kampung gitu, saya tahu ada masalah di kampung saya ya. Saya tahu si penjual ini dia jual barang haram. Saya boleh aja bilang ke orang-orang gak usah beli sama dia lagi. Kan sudah sama saja memboikot dia. Kalau individu silahkan saja gitu. Tapi kalau mau ngajak orang lain kasih solusi gitu kalau saran saya. Tapi kalau dia mau prefer untuk memboikot silahkan. Gitu ya. Ya Ustaz. Baik. Ya.
Assalamualaikum. Baik, satu lagi lewat ini baru beralih ke chat. Baik, silakan Umu Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau tanya ini soal apa? Kan ada teman itu dia tidak mau minjemin uang gitu, maksudnya dia pengen sistem pinjamannya itu berupa barang, jadinya dia kan nggak berani untuk takut riba itu tadi ya kalau uang, jadinya dia kayak jual barang gitu, misalnya apa yang mau dia beliin gitu. Nah terus suatu ketika ada yang butuh uang, dia gini, saya nggak minjemin uang tapi saya minjeminnya barang. Terus akhirnya ya udah, kalau kamu butuh uang, kamu di saya beliin emas, nanti emas itu kamu jual aja, dibilang gitu kan. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Ya, berarti dia kasih emas kan? Iya. Emas nanti dia jual, berarti nanti kembalikan dalam bentuk emas. Dalam bentuk uang, Ustaz. Jadinya Uang dia bayar tetapi harus dibayarkan dengan nilai emas saat pengembalian. Tapi modelnya dicicil. Sebentar. Modelnya Nggak jelas nantinya. Gini, coba lihat nggak jelasnya gini. Kalau dicicil malah nggak jelas. Taruhlah mau berapa tahun? 1 tahun ya. iya. Ini sekarang di bulan Oktober akhir. Sampai Oktober ini. Pinjamnya emas ya. Iya, Ustaz. Emas taruhlah 1 gram. Berapa sekarang harga emas, Bu? 1 juta? 1 juta, iya. 1 juta. Harusnya kalau mau kembali Oktober tahun depan, itu emas, kan pinjamnya emas. Maka emas 1 gram. Kalau seandainya, kan emas kembalikan emas dulu asalnya ya. Kalau mau diganti dengan uang, maka yang ini tidak diperhatikan lagi 1 juta ini. Harga emas ketika Oktober tahun depan berapa? Misalnya harga emas jadi jatuh, jadi kembali 700.000. Ya sudah, berarti bayarnya 700.000 dong. Maka boleh kembalikan dengan nilai emas saat pengembalian. Cuman sistemnya dia kan begini, Ustaz. Nah, coba sebentar. Yang ini kalau seandainya bayarnya nyicil, nah sekarang pakai standar yang mana kalau nyicil, Bu? Mau 1 juta atau 700.000? Bukan, kalau dia standarnya begini, Ustaz. Jadinya misalnya dia jual, pokoknya setiap barang yang dibeli itu semua dinaikkan. Jadinya orang tuh tahu harganya. Jadinya saya mau kulkas ini, misalnya saya taruh kata saya mau kulkas ini. Ayo diajak ke toko kan, sama dia diajak ke toko. Dari toko harganya 1 juta misalnya. Terus habis itu dia naikkan, ini ya, saya jual di kamu 1,5 juta ya. Nanti kamu cicilannya selama 3 kali sekian gitu. Jadinya sistemnya sama juga untuk emasnya itu, Ustaz. Gitu. Jadinya karena orangnya butuhnya uang bukan barang, tapi dia nggak nyediakan uang. Itu tadi makanya ya udah caranya aja, caranya kamu beli emas, tak beliin emas. Nanti emas itu kamu jual gituin, tapi dibawa ke toko emas. Ini harga emasnya 1 juta per gram. Nah, saya jual di kamu 1,5 juta gitu, Ustaz. Tapi nanti sistemnya dicicil, tinggal 1,5 juta itu dibagi berapa kali, berapa bulan gitu. Itu gimana, Ustaz? Cicil emas nggak boleh. Coba ganti barang aja, Bu. Cicil emas kan nggak boleh. Emas dibeli secara cicil nggak boleh. Ganti barang aja. Itu sama aja dengan nyicil emas ya, Ustaz ya? Iya. Coba ganti barang. Kulkas misalnya. Kulkas 1 juta. Ya. Terus saya mau pinjam tapi saya belikan kamu barang. Terus dia miliki kulkas tadi. Iya. Kulkas tadi sudah dimiliki ya. Sudah tahu juga harganya 1 juta tapi dinaikkan jadi 1,5 juta gitu. Nanti baru dicicil 1,5 juta ini berapa kali gitu? Misalnya 3 kali gitu, Ustaz. 3 kali. Misalnya dicicil 3 kali, jadinya sebulannya 500. Sebulannya 500. Jadi ya jadinya kan 3 bulan kan selesai, jadinya 1,5 juta itu kan. Iya. Tuh. Cuman cara memiliki barangnya begini, Ustadz. Dia ajak
dia ada, misalnya saya yang punya uang ini, terus si A ini mau minta ke saya, beliin saya ini kulkas, ayo saya ajak ke tokonya, langsung di tokonya itu ada. Nah terus ini ya harganya di sini 1 juta ya, tapi nanti sama saya karena saya yang beliin jadi 1,5 juta. Itu sistemnya kayak begitu. Kan tadi sudah dikasih 2 tahapan, Bu. Tahapan pertama tadi ada 2 tahapan ya. Coba nanti di review lagi yang saya jelaskan. Tahapan pertama itu masih tahap janji. Jadi saya datang ke toko dengan dia ya, dengan yang punya uang kan. Kita beli kulkas ya 1 juta ya. Masih tahap janji. Kalau seandainya sampai di sana saya gak jadi beli, jangan marah. 1. Tahap kedua, ya, barang yang dipesan itu dimiliki dulu oleh si yang beli. Jangan bareng-bareng datang ke toko dong. Oh, gitu Ustaz. Itu sama saja dia mau pinjamkan uang 1 juta, nanti kembalikan 1,5 juta. Gak usah muter-muter dianya. Barang itu cuma kedok, kamuflase. Iya kan, aslinya kan dia mau pinjamin uang kan, Bu? Iya. Tapi pura-pura ada barang. Gitu. Berarti harus dibeli dulu ya. Iya, dibeli. Kita dulu barang itu. Jadi ini si A tadi ya, taruhlah si A yang punya uang tadi mau kreditkan tadi loh. Si A ini beli dulu, sudah punya baru bawa ke B. Ini barang ini pindah dulu nih dari toko ke dia. Jangan datang bareng-bareng B dengan A, B ini datang bareng-bareng ke toko. B langsung ambil barang ini. Mana benda itu atau barang tadi serah terima? Oh gitu. Itu kan sama dengan kasus pertama yang tadi Ustadz Irwandi sebutkan dalam kasus murabah tadi. Kan ada 3 kasus. Sama dengan kasus pertama. Ini artinya pinjamkan uang sebenarnya. Dia kelabui dengan barang gitu. Jadi untuk emas tadi juga termasuk nggak boleh misalnya. Iya, apalagi emas tadi barang ribawi. Kalau tadi malah kalau mau begini, emas tadi ya, emas. Yang punya barang itu A ini ya, A punya emas. Sudah saya pinjamkan kamu emas. Ya, emas kamu pakai. Besok kembalikan emas lagi. Tapi resikonya, resikonya emas bisa jadi turun, bisa jadi naik. Taruhlah sekarang 1 juta, bisa jadi nanti ketika kembalikan, taruhlah tahun depan janjinya ya, jadi 700.000 tadi ya, ini 1 juta jadi 700.000. Ya sudah, bayarnya dengan 700.000, rugi malahan. Ya memang nanggung resiko, namanya saja meminjamkan. Oh Ustaz, Allah paham. Yang ini Ustaz satu lagi, kalau misalnya kita pinjam uang nih sama orang, dia nggak ngasih lebih ya, misalnya 1 juta ada balikin, 1 juta nggak usah dikasih lebih misalnya. Terus dari kita pribadi nih ngasih ucapan terima kasih, ini dah yang 500 untuk jajan anak-anak, dah terima kasih udah dibantuin, itu boleh nggak Ustaz kalau kayak gitu? Kan tidak ada janji di awal. Boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, jazakallah khair Ustaz. Baik, silakan pilih lewat chat lagi 2. Ini waktunya mepet ternyata nih. Baik Ustaz. Masalah murabahah, misal beli rumah, apakah di sertifikat harus nama lembaga syariah? Iya. Atau nanti aja setelah akad murabahah dengan nasabah di sertifikat langsung? Ya, tadi sudah disinggung Ustadz Irwandi kan tadi. Barang itu atas nama pemesan. Pemesannya kan LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Jadi atas nama dia. Dan itu sekaligus, begini aja, gampang mikirnya nih. Kalau ini atas nama jadi konsumen, pesan ke LKS, ini beli rumah ya. Kalau ini atas namakan konsumen langsung, ruginya sebenarnya di lembaga keuangan syariah. Karena rumah ini bisa jadi kredit macet nanti. Kalau baru atas nama LKS, maka kamu gak lunas, ini rumah belum jadi milikmu ini. Karena saya pegang ini nama ini. Gitu. Nanti ketika sudah lunas baru bisa beralih, nggak masalah gitu. Jadi
ini seperti penjelasan yang kemarin-kemarin ya. Orang ini juga sebutkan seperti itu. Itu lebih aman. Jadi misalnya ada sertifikat tanahnya dipegang dulu gitu sebagai jaminan aja. Itu untuk penjaminan. Tapi yang jelas kalau mau beli tetap atas nama lembaga keuangan syariah. Wallahu a'lam. Baik. Terus satu lagi lewat chat. Izin bertanya Ustaz. Begini Ustaz, saya sedang ditugaskan oleh dosen untuk mengambil gambar dari acara-acara kebudayaan. Dan hari Ahad nanti itu ada kegiatan maulid di kampung saya, tepatnya di depan rumah saya. Ya. Pertanyaannya, apakah saya boleh mengambil gambar dari kegiatan tersebut Ustaz? Ya karena tugas lagi bagaimana? Gak bisa di ini. Wallahu a'lam. Saya nggak usah lewat WA, lewat chat ini lagi bisa resen langsung. Ada 2 lagi monggo. Iya. Biasanya pertanyaannya nyambung kalau lewat Zoom. Silakan. Silahkan Bapak Oka Wijaya. Naam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, Anda ingin bertanya masalah royalti, Ustaz. Royalti ya. Nah, Ustaz, Ana ada mendengar bahwa ada 3 pendapat bahwa untuk misalnya kita menulis buku dengan Ustadz juga nih Ustadz, untuk masalah kemudian akan diterbitkan oleh penerbit. Ada 3 cara Ustadz katanya. Pertama jual beli putus naskah, kemudian mengambil pembagian royalti berdasarkan harga untung atau profit, kemudian boleh juga mengambil royalti dari harga jual. Cuman ada yang Ana masih bingung Ustadz, karena ada pendapat Syekh yang menyatakan bahwa tidak syar'i bahwa mengambil profit dari mengambil royalti dari harga jual. Nah, namun juga ada yang membolehkan. Apa ini hilaf Ustadz? Nah, jika yang memang dari harga jual ini dibolehkan langsung mengambil royalti persentasenya, itu dasarnya apa ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Tadi ada royalti dari keuntungan, profit. Nah Ustadz, ada 3. Pertama kan misal dari teks naskah itu, pertama jual beli putus mungkin udah selesai Ustadz. Cuman yang Anda bingung, ada 2 pendapat. Yang terutama yang boleh mengambil royalti dari harga jual Ustadz. Nah, kemudian namun ada pendapat Syekh yang menyatakan bahwa itu tidak syar'i Ustadz. Nah, mungkin yang membolehkan ini apakah memang itu hilaf ataukah memang ada dasar yang kuat yang ternyata memang membolehkan Ustadz? Kan bisa dilogikakan saja, kenapa yang ini boleh, kenapa tidak boleh gitu. Coba kalau dengan profit jelas boleh ya. Nah Ustadz, bagi-bagi ya, sepakat semua boleh. Ya 10% misalnya. Untuk yang dari profit itu jelas. Tapi kalau dari harga jual kenapa tidak boleh? Coba kira-kira. Sebab tidak bolehnya apa? Wallahu a'lam Ustaz. Makanya anak kurang tahu juga Ustaz. Dipikirkan ini. Itu dasarnya. Dasarnya apa? Kenapa sampai tidak boleh? Karena kan harga jual kalau modalnya jelas, ya profitnya juga kan berarti sama. Berarti kalau diambil dari harga jual dengan profit kira sama-sama ini juga. Karena kan pengurangannya sama dengan modal cetak, modal-modal yang lain, edit dan lainnya kan. Apa bedanya gitu loh? Mungkin karena include dengan ini Ustadz, mungkin include dengan jasa biaya produksi juga Ustadz mungkin. Sedangkan kalau dari profit kan hanya untung yang didapatkan oleh penerbit atau yang menjualkan Ustadz. Kemudian baru dibagi berdasarkan persentase. Cuman kalau dari ini kan persentase dari nilai harga jual mungkin Ustadz. Nah, itu yang harga jual, tapi persenan dari nilai harga jual atau dari harga jual? Gimana Ustadz? Afan? Yang dimaksud dengan harga jual itu persenan dari harga jual atau dari nilai harga jual? Persenan dari harga jual Ustadz. Nah Ustadz. Persenan dari harga jual kan? Nah Ustadz, misalnya buku harga 70.000 dijual ke masyarakat, dari persentase 70.000 itu yang didapatkan royaltinya. Yang kedua, kalau yang dari laba misal dari 70.000 itu misalnya kita mendapat untung
20.000 berarti persentase dari 20.000. Nah, yang Ana bingung apakah memang boleh ada dasarnya dari yang 70.000 tadi kita langsung presentasekan termasuk di dalamnya ada modal itu untuk royalti si penulis atau pihak yang punya naskah? Enggak masalah, dua-duanya boleh. Karena nanti kalau saya lebih senang dengan yang jual tadi, karena kalau dari sisi penerbit itu lebih memudahkan. Jadi dia tahu keuntungan setelah dia kurangnya royalti. Dia setelah kurang dari yang harga iya. Jual Ustaz. Iya. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya itu seringnya penerbit itu tidak adil kepada penulis karena taruhnya itu di akhir. Kalau memang dari harga jual, kenapa tidak langsung dari jumlah buku yang sudah dicetak terus dikalikan dengan harga jual itu berapa, ya, terus dikasih royalti di depan. Biasanya royalti di belakang membuat para penulis itu jadi nggak punya apa-apa gitu, padahal masih bisa ditaruh di depan, sehingga si penerbit cuma memikirkan jual saja, setelah itu nggak usah mikir royalti lagi. Nah, berarti kalau untuk dasarnya dibolehkan dari harga jual ada nggak Ustadz? Dasarnya karena tidak ada masalah di situ. Oh, memang tidak ada pelanggaran syariat gitu ya Ustadz? Berarti mubah gitu ya memang dari sisi Ustadz, masalahnya ya? Coba. Makanya kan tadi saya tanya, masalahnya ada di mana coba? Kan bisa dilogikakan masalah itu. Nah, Ustadz. Kalau sudah ada masalahnya baru sesuaikan dengan dalil. Oh, masalahnya di sini nih zolim. Masalahnya yang banyak zolim itu penerbit. Tanya aja dia sama ustadz yang nulis itu. Lebih sering dizolimi daripada dia itu makmur. Si penerbit makmur-makmur aja. Jual, dia makan, Ustadz, punya perut, isi perutnya terpenuhi, si penulis belakangan baru dapat. Zolim nggak? Saya bilang si penerbit zolim. Itu realita yang saya ngomong ini. Penerbit zolim banget. Makanya saya sampai sekarang putuskan kenapa tidak lewat penerbit lagi, karena penerbit zolimi. Siap Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ada yang royalti gitu ya. Itu sebagai masukan. Kalau antum mau terbitin buku, saran saya mending cari modal sendiri, terbitin sendiri, daripada lewat penerbit. Sekarang mau ngurus izin mudah kok, ISBN aja dibutuhkan, daripada lewat penerbit. Penerbit antum untungnya sedikit dengan cari modal sendiri. Apa Ustaz? Mungkin gini Ustaz, soalnya sebenarnya bisa dibilang mau menerbitkan sendiri juga Ustaz. Jadi ada Ustaz Salaf juga, kemudian dibantu dengan Ana Ustaz untuk menulis sebuah kitab. Kemudian yang menerbitkan ini rencananya ikhwan kita juga Ustaz, komunitas kajian sunnah juga. Kemudian namun kita ini bingung Ustaz, untuk memberikan royalti ke Ustaz tersebut, apakah memang tadi memang dari harga jual presentasenya, ataukah memang tidak boleh? Kalau memang tidak boleh, kita khawatirnya tadi Ustadz melanggar syariat tadi Ustadz. Boleh. Kalau saya sih saranin, boleh kasih untuk Ustadznya itu banyak-banyak. Nah Ustadz. Iya. Gitu aja saya sarankan ke penerbit. Kalau saya sarankan cuma penulis lebih bagus dia itu memiliki modal sendiri, terbitin sendiri, daripada dia makmurkan penerbit. Karena selama ini realitanya si penerbit itu ngambil untung tapi tidak memikirkan royalti untuk si penulis. Penulis dipikirkan belakangan. Ada yang nggak dikasih royalti banyak gitu, Ustaz. Penerbitnya makmur, punya mobil mewah, ustadznya tinggal di rumah kontrakan, ya sengsara terus. Hidup di atas penderitaan orang lain. Ustaz, syukran masukan Ustaz. Baik, mungkin saya rasa cukup dulu. Besok pagi insya Allah saya buka Q&A. Kalau tidak sempat saya jawab hari ini, bisa ada Q&A besok pagi. Tapi saya awali dengan zikir pagi, 50 doa saya tuntun untuk baca. Dan ada firqatun najiyah dan safinatun najiyah. Setelah itu nanti tanya jawab sepuasnya setelah kajian besok pagi insya Allah. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.